Selamat pagi. Jess, ini komen dari Pak Caniago, saya senang sekali nih. Yang diedukasi Pak, itu benar semuanya. Saya sudah mendapat keajaiban. Nah, Jess, ini loh Jess. Komen begini loh, saya wah, senang banget. Karena gini loh, kita ini kadang-kadang seperti lembu dicocok hidung. Ngikut aja gitu. Kamu nggak bisa hidup seperti itu. Karena kalau kamu hidup seperti itu, kamu nggak bakal mendapatkan keajaibanmu. Kamu harus berani seperti salmon, sehingga menjadi ikan terbaik, ngelawan arus. Ya, sekali-sekali ngelawan arus nggak apa-apa, kalau itu membuat terobosan dalam hidupmu. Pak Caniago ini termasuk salah satu yang ngelawan arus ini. Ngikutin saya. Ya, saya sudah cukup ngikut arus, sehingga saya terfarmasi cukup lama. Ya, puncaknya tahun 2022 saya stop OBAT itu. Dan dikasih tambahan umur lumayan, lumayan 8 tahun sampai hari ini kan, berkat berkat Tuhan, puji Tuhan luar biasa. Laksanakan aja, nanti Anda merasakan manfaatnya. Thanks Pak Jess. Ya, karena kadang-kadang orang ini sudah terpaku dengan masa lampau. Orang sudah terpaku dengan kebiasaan. Hati-hati loh dengan kebiasaan. Kalau kamu nggak bisa merubah kebiasaanmu, karena kebiasaan itu kan sukses, sukses yang sekarang ini kamu dapetin, ya, dari ide, pikiran, dituangkan menjadi sebuah skenario, dan skenario yang dilakukan itu menjadi sebuah tindakan. Nah, tindakan yang terus berulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itulah sukses. Itu sebabnya kenapa rata-rata orang-orang hebat itu adalah perantau. Karena dia punya ide keluar dari wilayahnya, meninggalkan semua kumpulannya, dan masuk dalam kumpulan yang baru. Nah, 5-10 tahun dia pasti akan merubah hidupnya. Itu namanya perantau. Kamu cari orang sukses, rata-rata perantau. Tetapi yang luar biasa, tidak semua perantau orang sukses. Kenapa ya? Karena tidak semua perantau punya ide yang bisa dikerjakan, yang diperjuangkan. Tidak semua perantau kumpulannya berubah, tidak semua. Saya meninggalkan kumpulan saya itu berat sekali. Ya, di kampung halaman saya, dan sekarang saya dianggap orang yang tidak punya kumpulan. Ya, tapi akibatnya saya jadi seperti sekarang ini saya ini. Jadi bisa sukses, bisa hebat menjadi seorang perantau, itu perjuangan yang sangat hebat. 5-10 tahun. Itu untuk menjadi sukses. Tapi bisa lebih cepat nggak? Bisa. Kamu punya mentor. Nah, kalau kamu punya mentor seperti ini, mentor kesehatan ya, mentor kesehatan dengan pengalaman yang saya udah jalankan dalam kehidupan saya, dicoba, dipraktekkan. Makanya beliau katakan, laksanakan aja. Nanti Anda merasakan manfaatnya. Thanks Pak Jess. Ini termasuk mentor. Nah, mentor itu cepat. Kenapa? Karena kamu tiap hari bertemu dengan dia. Mentor. Nah, mentor yang paling bagus ya yang tidak dibayar. Kayak kamu kan mendengarkan VT saya kan kamu tidak bayar. Hanya ketika kamu beli racikan aja kamu bayar. Kalau enggak, kamu dengerin VT saya, ikutin caranya, kamu enggak bayar apapun. Ya, dan itu akan mendapatkan manfaat, dan sudah ratusan ribuan orang yang sudah mendapatkan manfaat gitu. Karena saya merubah konsep yang selama ini diikuti oleh banyak orang, dan kamu seperti lembu yang dicocok hidung, ya harus seperti itu sehingga menjadi paten yang harus dilakukan. Sementara saya merubah total. Contoh yang paling gampang yang saya lakukan, kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu kan tidak lazim. Kenapa saya membuat itu? Kolesterol ditinggikan, gula darahnya direndahkan. Ya karena kolesterol itu makanan tubuh sejatinya. Kolesterol itu makanan tubuh. Tubuhmu bisa besar, tubuhmu bisa bertumbuh, tubuhmu bisa sehat ketika dimasukkan kolesterol. Asam amino, asam lemak. Dan itu diproduksi oleh tubuhmu sendiri. Jadi jangan dimusuhin. Nah, kamu diajari di luar sana memusuhin kolesterol, sehingga kolesterolnya distatin, kolesterolnya diturun-turunkan. Akibatnya apa? Rungkat. Nah, terus kamu dapat makan dari mana? Tubuhmu makan dari mana? Sementara hidup itu adalah memperjuangkan hidup. Tidak bisa kamu tinggal santai begitu, tidak bisa. Kamu harus mengolah hidupmu untuk lebih hidup. Nah, hidup itu salah satu makanannya adalah kolesterol. Nah, kolesterol itu diciptakan liver. 30% yang diciptakan liver dimakan sama otak. Nah, kamu musuhin. Nah, gimana itu? Nah, itu kan logika saja, pakai logika saja. Dan logika ini tidak bisa dibantah loh oleh siapapun loh.
Tidak bisa dibantah oleh siapapun. LDL yang kamu fitnah menjadi kolesterol jahat, itulah yang membawa kolesterol dari liver ke otak. 30% otak makan. Dan membawanya ke 65 triliun sel tubuhmu. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, siklus ini, ya kamu pasti setuju dengan saya. Sehingga yang kamu perjuangkan adalah bagaimana caranya supaya gula darahnya rendah. HbA1c-nya di bawah 6. Itu yang diusahakan itu. Kolesterol biarkan aja. Karena memang itu yang harus dipelihara. Nah, bagaimana caranya supaya HbA1c-nya di bawah 6? Bagaimana caranya supaya gula darahnya rendah? Jawabannya simpel. Kamu harus bisa mengontrol mulutmu. Karena gula darah naik itu kontrolnya ada di mulut, makanan. Kamu percuma bilang orang sehat 80%, orang sakit 80% ada di otak. Ya kamu salah kalau cara ngomongmu seperti itu, sementara kamu mengumbar mulutmu makan apa aja tidak diatur. Ya kamu sedang menciptakan monster di dalam tubuhmu sendiri. Dan kamu kalau meneliti apa yang saya ngomong, betul. Karena uang negara yang disebut uang BPJS itu 60 triliun setiap tahun untuk membiayai orang-orang yang punya masalah dengan mulutnya tidak dijaga. Kamu cek aja rumah sakit omongan saya benar apa tidak. Kamu nanti akan mendapatkan jawabannya. Gitu. Nah, saya ngajarin untuk apa? Makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore itu cukup buat metabolik tubuhmu. Ya, tubuh ini kan ada aturannya. Kalau kamu mau mengikuti aturannya, ya biasanya kamu ketemu nutrisionis. Kamu ketemu menjadi atlet, maka diatur nutrisimu. Satu hari kamu makan protein, tidak boleh lebih dari 48 gram, 100 gram, 150 gram. Itu yang diatur kan seperti itu. Sehingga kamu bisa mencukupi semua kebutuhan proteinmu. Tapi kan ya kamu punya tanggung jawab yang berbeda selain kamu mau menjadi atlet. Apa itu? Hidupmu dan orang-orang yang kamu cintai, keluargamu, anakmu, istrimu gitu. Nah, kita tidak perlu sampai mendetail seperti itu menjalani kehidupan. Hanya kontrol saja. Caranya paling gampang adalah tidak sarapan. Itu yang paling kontrol, paling gampang. Tidak makan malam. Dengan cara 18 jam kamu tidak makan, itu kamu menyelamatkan dirimu banyak banget. Karena apa? Karena kamu mengizinkan tubuhmu bermanuver untuk membersihkan di dalam dirinya. Kamu bayangin ya, kamu punya rumah kamu punya pembantu yang setiap hari tanpa disuruh rumahmu selalu bersih dan wangi. Kamu senang enggak? Oh, senang pastinya. Betul enggak? Tapi di dalam tubuhmu kamu enggak lakukan itu. Kamu punya motor. Setiap hari kamu bisa ke bengkel. Menambah aksesoris ini, menambah aksesoris itu. Nambahin ini, nambahin itu. Kamu biayai terus. Tapi dengan tubuhmu sendiri kamu enggak biayai. Untuk tubuhmu bermanuver untuk memberikan sehatmu sendiri. Tapi kamu makannya ngawur. Apa aja dimakan. Enggak masalah sih dengan apa aja dimakan. Kalau kamu punya cara dan waktu menghabiskan kalori yang tersisa atau yang tersimpan di dalam tubuhmu itu tidak ada masalah. Kayak orang-orang yang setiap hari ada di gym, tidak ada masalah makan apa saja, mau pagi, siang, sore makan, no problem. Karena apa? Karena kalorinya terpakai semua. Tapi kalau kamu mager, naik turun tangga pakai lift, kemana-mana dijemput ojek, kemudian mau butuh apa, tinggal nyuruh OB, ya kamu harus hati-hati itu, Jess. Kamu membahayakan dirimu sendiri 3-5 tahun yang akan datang. Karena kamu sedang memelihara monster tanpa kamu sadari. Kamu keluar kantor, masuk kantor bawa gelas plastik yang warnanya coklat. Ya, tapi kamu tidak pernah menghabiskan itu untuk dibuang. Ya sudah jadi masalah itu di dalam tubuhmu kan begitu. Makanya jalan keluar yang paling bagus tidak sarapan, itu sangat luar biasa untuk mengizinkan. Nah, kalau kamu mulai dari malam jam 7, maka tidak sarapan sampai jam 11, itu kamu punya waktu 16 jam tidak makan. 16 jam tidak makan bukan berarti tidak minum ya. Minum wajib. Tapi minum yang harus ya minum yang berhubungan dengan nutrisi, suplemen. Racikan Makjin itu kan saran yang saya sampaikan. Kamu mau boleh enggak juga enggak apa-apa. Air putih, 8 hari kamu butuh 8-12 gelas. Kalau berat badanmu 80 kilo ke atas bisa 15 gelas. Itu wajib itu. Untuk apa? Untuk tubuhmu memiliki metabolis yang benar. Gitu. Nah, dengan 18 jam tidak makan, tubuhmu akan membersihkan dirinya sendiri dan kamu akan jauh lebih
sehat. Itu Pak.